Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat karunia hidayah dan inayahnya, sehingga kita sampai dengan saat ini berada dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada saat ini, dalam rangka proses sertifikasi dosen tahun 2023, saya akan menyampaikan PDD UKPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Saya Jamaluddin, dosen program studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, pada saat ini akan mendeskripsikan bagaimana mata kuliah teknik tenaga listrik yang saya ampu pada program studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mata kuliah teknik tenaga listrik adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi Teknik Elektro yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini. Mata kuliah teknik tenaga listrik ini tidak mempunyai prasyarat untuk menempuhnya, dan mata kuliah ini diberikan pada semester 4. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah teknik tenaga listrik ini adalah agar supaya mahasiswa itu mampu untuk mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Nah, JPL ini akan di breakdown menjadi JPMK. Ada 4 JPMK, yaitu mampu menjelaskan mengenai teknik tenaga listrik, yang kedua mampu menjelaskan sistem pembangkit tenaga listrik, yang ketiga mampu menjelaskan motor dan generator listrik, dan yang keempat adalah mampu merancang sistem proteksi tenaga listrik. Pada mata kuliah ini akan dipelajari penguasaan konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika, rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, sains dan rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik, sistem kendali, sistem elektronika, atau sistem komputer. Dalam integrasi mata kuliah ini dengan AIK, Agama Islam dan Kemuhammadiyahan, kita menyampaikan bahwa mata kuliah ini kita sesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43, Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, dan beberapa hadis muttafaqun alaih. Nah, di sini itu akan disampaikan keterkaitan dengan masalah penelitian dan optimas juga pada bidang renewable energy, sistem distribusi tenaga listrik, sistem instalasi, dan beberapa artikel ilmiah yang kami hasilkan. Untuk mata kuliah teknik tenaga listrik ini ada 16 kali pertemuan atau diselenggarakan selama 16 minggu, dan diantaranya ada 1 pertemuan untuk melaksanakan ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk melaksanakan ujian akhir semester. Mata kuliah teknik tenaga listrik ini sudah kami jelaskan ada 16 kali pertemuan, yang mana di antara 16 itu ada 1 sesi untuk melaksanakan ujian tengah semester dan 1 sesi untuk melaksanakan ujian akhir semester. Untuk materi-materi yang diberikan pada pertemuan pertama itu adalah masalah dasar sistem tenaga listrik, dan yang kedua adalah masalah sistem daya 3 fasa dan 1 fasa, karena daya 3 fasa dan 1 fasa ini merupakan dasar untuk seluruh sistem yang ada di teknik tenaga listrik. Lalu yang berikutnya adalah mempelajari tentang dasar elektromagnet, karena untuk mengoperasionalkan sistem teknik tenaga listrik
maka di dalamnya tentunya kita banyak menjumpai tentang motor dan generator, dan prinsip kerja dari motor dan generator itu adalah suatu dasar elektromagnetik. Yang berikutnya, setelah mahasiswa mempelajari tentang sistem elektromagnetik, maka mahasiswa akan mempelajari tentang transformator yang berfungsi untuk berubah tegangan baik step up maupun step down. Lalu ada mesin-mesin arus searah, ada mesin-mesin arus bolak-balik, dan sesudahnya baru mahasiswa akan kita ajari bagaimana sistem teknik tenaga listrik itu mulai proses dibangkitkan, ditransmisikan, didistribusikan sampai dengan pada pelanggan. Jadi yang dipelajari adalah mengenai aplikasi sistem penyaluran teknik tenaga listrik. Lalu setelah sistem transmisi dipelajari, selanjutnya yaitu mempelajari sistem distribusi tenaga listrik. Lalu pengamannya yaitu sistem penangkap petir atau lightning system yang disalurkan melalui daun konduktor dan masuk ke grounding system. Lalu untuk memberikan wawasan tambahan pada seluruh mahasiswa, kita berikan aplikasi sistem tenaga listrik di negara-negara maju dan memasukkan sistem artificial intelligence dalam proses forecasting ataupun proses pengoperasionalan sistem tenaga listrik ini. Demikian deskripsi mata kuliah teknik tenaga listrik yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang berbahagia, dan insya Allah semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Harapan saya semuanya sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kuliah kita pada kuliah teknik tenaga listrik. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu dasar sistem tenaga listrik. Adik sekalian, saya akan memperbesar slide ini. Nah, adik sekalian, kita sering atau bahkan bisa dikatakan tidak pernah lepas dari listrik yang ada di rumah kita, di perkantoran, di kampus, ataupun di manapun. Listrik ini sudah berada pada sisi-sisi kehidupan kita, sehingga kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari tanpa tenaga listrik, dan kita menjadi sangat tergantung sekali kepada listrik ini. Namun walaupun listrik ini sudah banyak kita pergunakan, tetapi kita terkadang masih belum mengetahui bagaimana listrik ini bisa dibangkitkan, lalu ditransmisikan, didistribusikan, sehingga sampai pada rumah kita, sampai pada kampus kita, dan bisa kita manfaatkan dengan baik listrik ini untuk kemaslahatan hidup manusia. Pada materi kuliah teknik tenaga listrik ini ada beberapa hal yang nantinya akan kita sampaikan. Jadi untuk perkenalan awal dan preview silabus sudah kita lakukan, dan saat ini kita akan membahas tentang dasar sistem tenaga listrik. Sesudahnya kita akan belajar tentang sistem daya 1 fase dan 3 fase, lalu dasar elektromagnetik. Setelahnya kita belajar tentang transformator, terus kita belajar tentang mesin arus searah, mesin arus bolak-balik, di mana nanti kita akan belajar proses pembangkitan itu dari sini ya. Jadi pemahaman tentang mesin arus searah dan mesin arus bolak-balik ini harus kita pahami ya. Lalu berikutnya kita akan mempelajari tentang energi primer dan pembangkit tenaga listrik. Lalu selanjutnya adalah sistem transmisi listrik dan sistem distribusi listrik.
Lalu selanjutnya untuk materi tambahan dari teknik tenaga listrik ini, adik-adik akan kita kenalkan yang mungkin ada di tempat kerjanya atau besok kalau sudah lulus ataupun sudah selesai kuliahnya, ada ingin bekerja boleh, ataupun berwirausaha boleh, nanti akan berhadapan dengan genset, maka adik-adik akan kita ajari tentang kontrol automatic transfer switch dari suatu panel ATS dan panel AMF automatic main failure yang biasa kita pergunakan untuk mengoperasionalkan genset. Di samping itu kita akan belajar tentang sistem penangkal petir ya, lightning system dan grounding system. Kalau lightning itu adalah penangkap petir yang ada di atas, dan itu harus kita sambungkan dengan sistem pentanahannya. Kalau tidak kita sambungkan, kita akan kesulitan untuk bisa menangkap petir tersebut. Lalu sesudah itu kita akan mempelajari tentang sistem tenaga listrik di negara-negara. Di antara mereka ada yang mempergunakan sistem tenaga listrik dengan frekuensi 50 Hz seperti di negara kita ini. Ada yang mempergunakan frekuensi 60 Hz sebagaimana di beberapa negara-negara yang lain. Dan bahkan saat ini ada beberapa negara yang sudah mulai beralih dari sistem arus bolak-balik untuk diganti dengan sistem arus arah. Lalu jika masih ada waktu dan ada berkesempatan untuk mengatur waktunya, kita bisa melaksanakan studi ekskursi, bisa mengunjungi PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, bisa ke Menara Kontrol Juanda, bisa ke Badan Meteorologi dan Geofisika, unit pembagi beban di Waru dan sebagainya. Ini sebisanya kita bisa mengadakan studi ekskursi itu supaya kita lebih mengenal perangkat-perangkat yang berada di lapangan, sehingga kita tidak menjadi terkejut jika kita sudah masuk ke dalam dunia kerja. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita mengenal ya bahwa dalam suatu sistem yang bisa menghasilkan suatu listrik dan listrik itu sampai pada rumah kita, di sini ada suatu sistem pembangkitan, lalu sistem penyalurannya. Jadi sistem yang bisa mengantarkan listrik dari pembangkit menuju ke rumah adik-adik semuanya. Nah, di sini kalau kita melihat ada sistem konversi energi. Jadi sistem pembangkit itu adalah merupakan sistem konversi energi. Misalnya kalau kita berbicara tentang genset ya, genset itu suatu generator yang bisa membangkitkan listrik, dan generator ini bisa berputar dikarenakan digerakkan oleh suatu engine, di mana engine ini mengubah energi yang dibangkitkan melalui sistem engine itu dengan berbahan bakar solar ataupun pertalite, yang nanti dia bisa menggerakkan engine-nya berputar, dan putaran dari engine ini akan menggerakkan generator sehingga generatornya ini bisa menghasilkan listrik. Di sistem yang lebih besar, misalnya sistem pembangkit listrik tenaga air. Nah, di Jawa Timur ini ada beberapa pembangkit listrik tenaga air, misalnya di Karangkates, terus ada lagi di Wulingi ya. Itu Sungai Brantas itu dibendung beberapa tempat, dan di situ akan menghasilkan listrik karena bendungan itu akan di manage sedemikian rupa, dibangun, dan aliran airnya dimasukkan ke dalam suatu turbin, sehingga jika air mengalir maka air ini menggerakkan turbin air, dan turbin air ini menggerakkan generator, dan generator menghasilkan listrik. Itu kalau kita berbicara tentang pembangkit listrik tenaga air. Kalau kita berbicara tentang pembangkit listrik tenaga uap yang lebih besar lagi dengan kapasitas 400 MW ke atas ya, itu sama prinsipnya, ada proses konversi energi. Nah, kalau kita berbicara tentang pembangkit listrik tenaga uap, maka
kita mengetahui bahwa generator itu diputar oleh turbin uap, dan turbin uap ini diputar karena ada dorongan uap yang berasal dari boiler, dan boiler ini dipanasi dengan mempergunakan bahan bakar. Ada yang menggunakan batu bara, ada yang mempergunakan gas alam, ada yang mempergunakan gabungan antara gas dan batu bara dan lain sebagainya. Itu adalah proses konversi energi. Nah, jika generator ini sudah menghasilkan listrik, maka ini harus ditransmisikan. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia ya, karena yang namanya generator itu tidak besar. Dan misalnya kalau kita berbicara tentang PLTU yang barusan kita bahas mempunyai kapasitas 400 MW, maka tegangan pun tidak besar, mungkin hanya sekitar 40.000 atau 50.000 volt yang dibangkitkan. Baik, akan kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang bagaimana proses konversi energi ini mengubah satu energi menjadi bentuk energi yang lain sehingga bisa menghasilkan suatu energi listrik. Nah, setelah energi listrik ini dihasilkan oleh generator, maka langkah selanjutnya dikarenakan generator ini membangkitkan sistem dengan tegangan yang cukup rendah, padahal sistem itu harus dikirim ke suatu tempat yang jauh, harus dinaikkan tegangannya dari 40.000 volt menjadi 500.000 volt, maka sistem ini akan dimasukkan ke dalam suatu trafo untuk menaikkan tegangan, dan setelah tegangannya menjadi tinggi menjadi 500.000 ataukah menjadi 150.000, baru sistem itu ditransmisikan. Nanti sampai di kota tujuan, maka sistem ini tegangannya diturunkan kembali melalui gardu induk menjadi tegangan menengah, yaitu 70.000 volt, dan diturunkan lagi menjadi 220 volt, dan itu baru masuk ke rumah-rumah penduduk atau masuk ke perkantoran, masuk ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, jika kita menelaah kembali tentang sistem distribusi ini, maka kita coba melihat bagian berikut ini. Nah, ini adalah suatu bagian yang mana bisa kita lihat untuk mempelajari bagaimana listrik itu dibangkitkan dan disalurkan dari pembangkit sampai menuju ke konsumen. Nah, di sini di sebelah atas bagian kiri ini tampak suatu pembangkit ya, electric generating station, dan di situ ada switch-nya atau gardu induknya. Nah, di sini dari 40.000 volt dinaikkan menjadi, tertulis di sini untuk sistem transmisinya mempergunakan tegangan 230.000 volt, dan dikirimkan ke area-areanya sehingga akan menjadi diturunkan dengan sistem gardu induk ya. Sistem gardu induk akhirnya dari 230 volt itu diturunkan menjadi 69.000 volt. Di sini ada subtransmission lines ya, jadi sistem tegangan menengah, dan setelah itu diturunkan lagi dengan trafo ya, untuk diturunkan menjadi 12.000 volt dan ke 220 volt. Di sini yang berlangganan 12.000 volt itu adalah sistem distribusi dan sistem perkantoran, sedangkan yang sistem residensial
itu mempergunakan tegangan rendah, yaitu tegangan 220 volt. Nah, adik-adik sekalian, ini sistem tidak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mempergunakan sistem 500 volt transmisi Jawa Bali, lalu diturunkan menjadi 150.000 volt dan diturunkan menjadi tegangan menengah, penyulang itu sekitar 70.000 volt, lalu diturunkan lagi menjadi 220 volt yang masuk ke rumah-rumah itu. Nah, berikutnya adalah kita mempelajari tentang apakah perbedaan energi dan daya dan apa hubungannya. Nah, pada slide yang ini kita bisa melihat bahwa energi itu adalah merupakan daya per satuan waktu. Jadi kalau energi itu adalah suatu kapabilitas untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan power itu adalah rata-rata yang kita kerjakan, yang kita butuhkan untuk merubah sesuatu. Nah, energi ini contohnya adalah bagaimana kita bisa memindahkan mobil, atau kita bisa memanaskan rumah, atau bagaimana kita bisa menyalakan lampu pada saat malam, atau bagaimana pesawat itu bisa terbang. Jadi pesawat bisa terbang, mobil itu bisa berpindah adalah karena adanya suatu energi. Nah, energi itu merupakan daya atau power dikalikan dengan jarak atau dikalikan dengan satuan waktu, sehingga yang namanya daya ini atau power itu akan berubah menjadi energi. Nah, contoh-contoh daya atau power itu bisa dijumpai ya pada sistem mechanical ya, pada sistem perpindahan panas ya, bisa diketemukan pada aplikasi listrik atau yang lain-lainnya. Itu adalah daya ya. Jadi kalau dalam aplikasi listrik itu misalnya daya itu adalah merupakan perkalian antara arus dan tegangan, maka yang namanya energi itu adalah daya per satuan waktu. Jadi ada satuan waktunya bisa dalam detik atau bisa dalam jam, sehingga daya itu kalau dikalikan dengan satuan waktu akan menghasilkan suatu energi, yaitu watt hours atau watt jam atau watt second begitu. Nah, itulah perbedaan antara energi ya dan power atau daya listrik. Nah, ini adalah gambaran-gambaran mengenai energi dan power, bagaimana satuannya ya. Jadi di sini kita melihat bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, sedangkan daya itu adalah pengukuran ya. Jadi hasil perkalian dari arus dan tegangan itu kalau kita mempergunakan istilah daya di dalam bidang listrik ya. Jadi di dalam energi juga ada sesuatu tujuannya, ada delivernya, ada satuan jaraknya atau ada satuan waktunya ya. Sebagai contoh ada pengangkat ya, pengangkat berat ya. Nah, pengangkat berat itu energinya adalah pengukuran powernya dikalikan satuan panjangnya ya. Satuannya adalah joules, ada watt hour ya. Energi itu bisa disimpan, terus energi itu bisa datang dengan komponen waktu, bisa datang dalam komponen jarak ya, bisa kita prediksikan, bisa kita rubah energi itu menjadi suatu bentuk energi yang lain ya, tidak bisa hilang, tidak bisa dibuat, tapi energi itu merupakan
perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain. Sedangkan power atau daya itu bagaimana suatu sistem itu bisa membangkitkan suatu daya, yaitu sebagaimana contoh ada lifter untuk pengangkat berat. Nah, di sini lifter pengangkat berat itu membutuhkan daya untuk mengangkatnya, ya, membutuhkan daya untuk mengangkatnya. Tapi untuk mengangkat berapa lama, berapa jauh, itu baru dinyatakan dengan daya, ya. Kalau misalnya dikalikan dengan jarak ataupun waktu, maka dia bisa menjadi energi. Power itu tidak bisa disimpan, terus kuantitinya itu tidak bisa stabil, tidak dapat konstan, tidak dapat dirubah menjadi satu bentuk ke bentuk yang lain, dan pengukurannya adalah bagaimana dia bisa terjadi atau tidak, begitu ya. Jadi power itu ya tenaga yang kita miliki, kemampuan bagaimana kita bisa mengangkat suatu lifter yang berat, atau kalau kita ingin menggerakkan generator dengan kapasitas tertentu, maka kita harus menggunakan daya berapa, powernya berapa. Nah, itu adalah berhubungan dengan daya atau power. Nah, kalau generator itu sudah dioperasionalkan, misalnya kebutuhannya adalah 100 HP untuk membangkitkan listrik yang dihasilkan oleh generator itu, maka jika ini kita bangkitkan pada satuan waktu, misalnya jam ataupun menit atau detik, maka power itu berubah menjadi suatu energi. Nah, kita untuk mempelajari masalah energi, bahwa energi itu merupakan suatu tenaga, ya, untuk melakukan sesuatu dalam suatu satuan waktu tertentu, ya, atau suatu jarak tertentu. Nah, ini di sini dituliskan adalah tenaga yang dipergunakan untuk berbuat sesuatu pada jangka waktu yang tertentu. Lalu ada energi primer, yaitu energi yang belum mengalami suatu proses konversi, ya. Lalu contohnya apa energi primer itu? Yaitu seperti energi solar, ya, atau matahari. Ada energi angin, energi panas bumi, energi pasang surut. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk energi primer. Lalu energi sekunder adalah energi yang dihasilkan dengan suatu konversi energi, ya. Lalu kalau kita berbicara tentang energi potensial, maka energi potensial ini adalah energi yang tersimpan pada suatu massa. Dia bisa berupa suatu gas, bisa juga tersimpan dalam suatu inti atom, dan dapat dibebaskan pada pengaturan reaksi nuklir. Atau kita mengenal energi kinetik, yaitu energi yang berkaitan dengan gerakan mekanik suatu benda. Ini adalah permasalahan energi. Baik, kita akan melanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui beberapa bentuk energi, ada energi primer, ada energi sekunder, maka ini saya sampaikan ada bentuk energi primer. Di sini energi primer itu seperti batu bara, seperti air, gas, nuklir, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Ini adalah contoh-contoh dari energi primer. Nah, sedangkan bentuk energi listrik, ya, ini kalau kita pelajari, kita bertanya, ya, energi listrik itu
merupakan energi primer atau sekunder. Lalu bagaimana dengan baterai? Ya, baterai itu termasuk bentuk apa itu? Daya atau energi. Ya. Nah, kalau kita membicarakan tentang bagaimana listrik yang ada pada saat ini, bahwa listrik itu merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup modern. Jadi kita itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sangat membutuhkan yang namanya listrik itu, ya. Terus jika listrik ini mengalami suatu gangguan atau listriknya padam, maka ada rugi-rugi, ya, ada rugi ekonomi, yaitu operasi pabrik itu tidak bisa berjalan dengan baik. Lalu pelayanan komersial di toko, supermarket ataupun di model pelayanan jasa yang lainnya itu pasti akan terganggu. Di lembaga keuangan, infrastruktur internet, ya, apalagi internet itu kalau sudah listrik padam maka internetnya tidak akan bisa berfungsi dan otomatis komunikasi akan terganggu. Lalu ada kekacauan, ya, pengaturan bandar udara. Ini bandar udara itu harus disuplai oleh genset. Jadi seandainya listrik itu padam, maka dalam waktu paling tidak 5 detik atau 10 detik genset itu harus menyala, ya, agar supaya proses operasional di dalam bandara maupun sistem pemandu pesawat yang ada di menara kontrol itu bisa tetap berjalan dengan baik. Coba kita bayangkan, ya, kecepatan pesawat itu berapa kalau listrik di dalam menara kontrol itu tidak disuplai oleh listrik. Kita bayangkan apa yang terjadi, begitu, ya. Lalu sistem kereta api itu juga sudah menggunakan sistem kontrol yang luar biasa baik, ya, sehingga kalau listriknya tidak ada maka akan muncul permasalahan. Lalu kalau rumah sakit, ya, rumah sakit itu tiba-tiba terhenti suplai daya listriknya, kita bisa bayangkan apa yang terjadi, yaitu ada proses operasi yang terganggu, ada proses misalnya ada pasien yang sedang di MRI atau diapakan yang membutuhkan listrik itu tiba-tiba mati, ya, maka proses itu tidak bisa berjalan selanjutnya, gitu, ya. Dari sekalian yang berbahagia, ya, ini coba kita sedikit mereview beberapa saat yang lalu di Indonesia ini ataupun di negara-negara lain di muka bumi ini pernah mengalami pemadaman listrik, ya, atau blackout. Jadi pemadaman listrik dalam jumlah yang besar dalam satu negara itu bisa jadi di Pulau Jawa, ataupun ada contoh di Amerika, ada contoh di India, itu dinamakan blackout, ya. Pada tahun 2003 tanggal 14 sampai 15 Agustus itu ada blackout, ya, di Amerika. Itu yang terkena imbas sekitar 50 juta orang terkena imbasnya dari blackout ini. Ini bukan angka yang main-main, jadi 50 juta orang, ya. Kita bayangkan aja seandainya ada satu rumah yang tertutup dan rumah itu hanya mempergunakan AC untuk sistem penyaluran udaranya dan tiba-tiba listriknya mati, maka di dalam rumah itu pasti terjadi masalah yang berkaitan dengan masalah udara. Tahun 2012 bulan Juli itu juga terjadi blackout di India, ya, itu korbannya 300 juta orang, ya. Indonesia itu penduduknya 250 juta, ini di India 300 juta orang terkena dampak dari blackout yang ada di India. Lalu pada tanggal 18 Agustus tahun 2005 itu pernah terjadi juga di Indonesia. Sistem Jawa Bali, sistem interkoneksi Jawa Bali yang menyambungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali dan Pulau Madura itu blackout juga. Korbannya berapa sampai 100 juta orang terkena dampaknya, ya.
Ini akibat listrik yang bermasalah sampai listrik itu mati dan mengakibatkan banyak daerah menjadi lumpuh. Dan kita bayangkan saja seandainya dalam suatu negara itu yang menyuplai listriknya itu dari suatu PLTU, maka untuk membangkitkan kembali suatu PLTU itu membutuhkan waktu 1 kali 24 jam ya, kita bayangkan ya. Jadi setelah terjadi gangguan lalu kita coba untuk merestart kembali pembangkit itu membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Ini yang menjadi pokok permasalahan yang harus kita selesaikan. Makanya para penanggung jawab untuk masalah kelistrikan harus bisa mendesain suatu sistem yang bagus, yang handal, sehingga tidak gampang terjadi blackout. Dan yang kedua, kalau terjadi blackout maka harus bisa diatasi dengan cepat sehingga waktu matinya listrik itu tidak terlalu besar. Nah, ada sekalian yang berbahagia. Jadi kita lihat ya suatu ilustrasi yang terjadi, nilai kerugian yang terjadi akibat adanya pemadaman listrik. Ya, ini kalau kita estimasikan kerugian ya, kerugian biaya dari 1 jam gangguan listrik yang padam terhadap fasilitas industri dan komersial. Nah, ini dari Harvard ya, citasinya. Jadi kita mengambil data dari sana. Maka yang terjadi ini adalah kerugian dalam dolar per kilowatt ya. Jadi sekian dolar per kilowatt. Ini kalau misalnya dari industri pertambangan 1 jam gangguan listrik mati ya, maka industri mining itu akan mengalami kerugian ya sebesar 30 miliar rupiah ya. Ini luar biasa ya, mati listrik hanya 1 jam tapi kerugiannya lebih dari 30 miliar rupiah. Nah, untuk sistem manufaktur di sini terlihat 1 jam gangguan listrik padam pada suatu industri manufaktur itu dapat merugikan dengan nilai lebih dari 15 miliar rupiah ya. Ini gambarannya jadi sekalian ya. Jadi makanya keandalan listrik ini harus dijaga betul, sehingga bagaimana caranya listrik ini menjadi tidak padam. Baik ya adik-adik sekalian, kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita pada hari ini untuk mempelajari tentang dasar teknik tenaga listrik yang sudah memberikan suatu gambaran pada kita semua bagaimana listrik yang kita nikmati di rumah itu kita dapat mengetahui di mana pembangkitannya, bagaimana proses transmisinya, bagaimana proses distribusinya, sampai sistem bagaimana supaya handal. Maka banyak hal yang harus kita kerjakan dan membutuhkan banyak ilmu yang dipergunakan untuk mengatur hal tersebut. Nah, sehingga kita perlu untuk mengkaji, perlu untuk belajar tentang sistem teknik tenaga listrik ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan bisa dituliskan di e-learning, kita bisa berdiskusi di sana dan akan saya jawab. Dan nanti pada pertemuan berikutnya pertanyaan-pertanyaan itu jika kurang puas dalam jawaban saya pada e-learning maka akan saya jelaskan lebih lanjut. Demikian kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.